Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada acara persiapan penulisan analisis pemulihan pelayanan KIA, KB, dan Gizi dari dampak pandemi COVID-19. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan Kelompok B beserta Universitas Mitra yang akan mendampingi. Kelompok B ini merupakan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang berada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk Universitas Mitra yang akan mendampingi yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, dan Universitas Diponegoro. Perkenankan saya Monita selaku moderator pada acara siang hari ini untuk menjelaskan agenda kegiatan hari ini. Acara akan berlangsung selama 1 jam dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Narasumber pada acara hari ini yaitu Prof. Laksono Trisnantoro, MSc PhD. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Prof. Laksono selama 30 menit, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak terasa kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Dimulai dari pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan seperti penggunaan telekonferensi dan Zoom, pengenalan dashboard pulih COVID-19, juga termasuk pengembangan kepemimpinan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Saat ini kita akan memasuki kegiatan selanjutnya, yaitu pengembangan persiapan penulisan analisis pemulihan pelayanan KIA, KB, dan Gizi dari dampak pandemi COVID-19. Tahap ini merupakan tahap yang penting bagi Bapak dan Ibu untuk dipahami pada kegiatan Imonef ini. Setelah mengetahui data-data yang terdapat di dalam dashboard pulih COVID-19, nantinya Bapak dan Ibu akan didampingi oleh para mitra universitas untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu menganalisis data tersebut dan menuliskannya. Selanjutnya, saya berikan waktu kepada Prof. Laksono, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada Prof. Laksono, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih atas kehadirannya, dan hari ini kita akan mulai koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan mitra-mitra perguruan tinggi. Nah, untuk itu mari kita kembali ke web ya. Kita masuk ke web untuk melihat sebetulnya apa yang akan kita kerjakan. Nah, di dalam web ini sekali lagi bahwa semua materi itu tidak ada yang di print ya, semuanya ada di web ini, dan klik di kanan atas biru itu dan masuk pada web yang kita pakai terus ya sebagai semacam platform untuk program pengembangan ini. Nah, di dalam web ini kalau kita cermati, kita ada sebuah program pengembangan yang ada di kanan itu, dan di bawahnya itu hal-hal yang nanti akan diisi ya. Yang jelas seperti, ya coba naik lagi kanan atas, ya. Kita masuk di merah tuh program pengembangan ya. Dan dashboard sudah kita lihat minggu lalu, dan nanti kita akan mulai tahap mengisi yang di bawahnya. Nah, kalau kita lihat program pengembangan sendiri, itu ada 5 program, 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu untuk pengembangan pengelola KIA, ya. Program 2 untuk pengembangan akademisi mitra. Program 3 untuk pengembangan kepala dinas kesehatan, kabupaten kota, dan juga mungkin staf keskanya, ya.
Kemudian program 4 pengembangan untuk kepala dinas kesehatan provinsi, dan program 5 pengembangan untuk para tenaga ahli medik, SPOG, SPA, dan lainnya yang ada di daerah. Ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas program 2 dan 3 secara bersama-sama. Nah ini, jadi kalau kita lihat program 2 dan 3 ini menjadi satu hal yang saling terkait, karena ada kerjasama antara kepala kesehatan dengan program 2. Nah, dengan mitra ya. Oke, coba kita masuk ke program 3 ya, untuk kita nanti segera diskusikan. Misalnya ini untuk para kepala kesehatan. Nah, ada materi yang minggu lalu sudah kita bahas berupa video dan juga ada PowerPoint-nya. Kalau videonya juga ada ya, video, diklik videonya, coba. Videonya, ya. Oh, belum jadi. Ya, kalau itu PowerPoint-nya ya, belum jadi ya videonya. Oh, belum, ya. Jadi videonya, misalnya kita klik peran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi. Coba kita klik ya. Ya. Nah, di sini ada latar belakang dan ada 1, 2, 3 ini ya. Yang kalau kita cermati, ya. Ya, isinya. Terus, satu lagi klik ya, ini. Jadi leadership untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang minggu lalu telah kita bahas, coba masuk ke sana, langsung ke 3, leadership. Nah, ini yang akan menjadi titik pangkal dari apa yang kita sebut sebagai kerjasama antara para dosen mitra dengan Kepala Dinas Kesehatan. Ya, saya akan menggunakan gambar di sini. Ya, jadi leadership di Dinas Kesehatan, kalau kita cermati, ini memang kita akan membahas sebuah proses yang nanti akan menghubungkan antara Dinkes dengan mitra. Ya. Ya, coba kita masuk ke leadership, ya terus klik di mana untuk Kepala Dinas Kesehatan terus. Ya, di sini. Jadi ada apa yang disebut sebagai analisis, ya, di mana sebagai leader menganalisis situasi dan melakukan aksi, dan ada action di sini ya. Oke. Nah, ketika kita menganalisis tadi, itulah letaknya nanti hubungan yang erat antara mitra di sini, mitra perguruan tinggi, oke, ya, dengan dinas. Coba tolong masuk ke sini ya, di shoot ini yang diperbesar, ya, atau dibikin 2, bisa nggak? Ya, bisa kelihatan ya? Ya, atau ini bisa perbesar ya, pindahkan yang besar yang ini, di gambar ya, sudah besar ya? Ya, oke. Ya, oke ya, jadi kalau kita lihat, nah ini, kita mulai menganalisis, ya, kemudian juga akan masuk pada action. Nah, ini akan ada pendampingan dari mitra-mitra perguruan tinggi. Ya, nah ketika kita melihat pendampingan tadi, itu apa yang akan didampingi. Nah, ini kita akan kembali pada apa yang disebut sebagai konsep soft system ya, dari manajemen soft system. Nah, ini. Oke, nah kita mulai dengan mohon Morita yang PowerPoint yang langkah-langkah itu. Langkah-langkah pendampingan. Ya, oke. Ya. Nah, langkah-langkah pendampingan itu akan kita lihat dalam model yang seperti ini ya. Ya, ini bisa diperbesar nggak? Dibalik yang apa? Full screen. Ya.
Jadi langkah-langkah ini kita akan coba melihat dalam apa yang disebut sebagai dunia nyata dan dunia berpikir. Nah, di mana nanti akan ada semacam interaksi antara dinas kesehatan dengan mitra ya. Nah, oke. Kita di sini ya. Ini ada satu problem ya yang secara kuantitatif ini kelihatan dan akan dilihat plus nanti ada kualitatif. Nah, yang kuantitatif ini adalah data yang sekarang ini sedang dikompilasi oleh Mas Adi. Ya. Ada banyak data yang sedang dikompilasi. Nah, terutama data rutin ya, sekali data rutin berupa Komdat, EPP-BGM dan Simat-NIO. Ya, nih. Nah, ini yang dikumpulkan dan nanti di tiap-tiap kabupaten kota tadi itu akan dilihat dan akan dipertajam dengan pendekatan kualitatif. Ya, ini. Nah, dunia nyata tadi ini problemnya akan dibawa masuk ke dunia berpikir. Nah, dunia berpikir itu bagaimana ya di kepala dinas kesehatan dengan mitra-mitra perguruan tinggi itu berusaha untuk menganalisis dampak pandemi COVID yang bisa kita simpulkan dari data kuantitatif dan kualitatif. Ya, nih. Kemudian akan bikin analisis kebijakan yang kemudian akan dibawa ke dunia nyata lagi untuk dipulihkan kalau memang butuh pemulihan dan nanti akan dilihat pada problem di tahun mendatang akan dimonef ya. Jadi ini suatu lingkaran tadi yang kalau kita masuk ke PowerPoint ya, coba masuk PowerPoint, itu langkah-langkahnya akan seperti ini ya. Ya, langkah-langkahnya ya. Ya. Nah, ini soft system tadi ada dunia nyata dan dunia berpikir ya. Ini ada data kuantitatif dan kualitatif, data kualitatif yang akan kita analisis. Nah, sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasi bahwa COVID-19 punya dampak sampingan terhadap pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan KB ya. Nah, ini yang sudah kita cermati selama ini. Dan langkah kedua yang kita akan lakukan, menggambarkan problem yang terjadi di 120 kabupaten kota ya. Jadi ini bukan problem nasional ya, tapi 120 kabupaten kota itu bagaimana problemnya masing-masing ya. Jadi ada 120 semacam kasus atau deskripsi mengenai problem pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat tahapan kuantitatif ini memang sekali lagi itu data rutin ya yang ada. Ya, dan mungkin juga ada semacam data dari kawal COVID ya. Ya. Kemudian tahapan kualitatif itu tentunya untuk memperjelas atau memperdalami atau mencari tahu mengapa ya terjadi seperti itu ya. Nah, ini tentunya akan dilakukan melalui observasi wawancara, tapi ini bukan oleh perguruan pendamping ya, oleh tim dinas kesehatan. Jadi peneliti daerah ya. Jadi sebagai kualitatif tadi itu ini karena kegiatan ini menggunakan physical distance yang ketat ya. Jadi kita tidak sampai ke lapangan. Nah, yang melakukan kualitatif itu adalah teman-teman dinas kesehatan. Nah, ini. Oke, nah ini jadi satu hal yang menarik untuk kita bahas nanti. Langkah ketiga, nah nanti kita baru masuk ke dalam dunia berpikir secara sistem nanti. Kita akan melihat dampak, juga analisis kebijakan dan sebagainya, dan banyak referensi, konsep, dan framework yang kita coba masukkan dalam analisis untuk nantinya itu menjadi policy brief. Jadi kita betul-betul mencoba untuk memperdalam apa yang terjadi tadi dengan konsep-konsep dan framework yang jelas untuk kita bawa ke rekomendasi. Nah, sehingga ketika kita membahas dalam dunia berpikir tadi, itu akan banyak pertanyaan mengenai bagaimana dampak COVID-19 tadi. Ya, bagaimana mekanismenya tadi. Kok bisa seperti itu? Dan juga apa risikonya? Ya, kalau misalnya pengaruh libur misalnya, atau menurunnya mutu gizi anak, turunnya pendapatan dan sebagainya. Ini kita akan coba melihat dalam konteks apa yang ada di KIA, KB dan juga gizi. Ya. Kemudian formulasi strategi untuk mengurangi risiko KIA dan gizi di masyarakat dan penguatan kembali program-program dan layanan kesehatan. Nah, ini jadi satu isu yang kunci. Nah, kemudian hanya menyusun analisis kebijakan dengan prinsip melihat kebijakan selama ini, apa yang sudah ada sampai bulan Agustus ini atau September ini,
kebijakan ada yang baik dan ada yang mungkin belum baik atau belum lengkap dan sebagainya. Kemudian memproyeksikan situasi apabila kebijakan yang ada saat ini tidak diubah. Jadi apa yang akan terjadi? Kita mulai predik juga ya. Sehingga dari sini kita akan nyusun opsi-opsi kebijakan yang relevan untuk masa depan yang cocok untuk situasi di dunia nyata. Tentunya di sini juga akan ada skenario-skenario yang mungkin bisa terjadi apabila situasi ini tidak kita intervensi. Yang kelima, menyusun rekomendasi-rekomendasi untuk berbagai pihak yang tentunya ini pihak yang di dunia nyata. Apakah ada gap antara kebijakan yang diusulkan dengan situasi dunia nyata ini harus kita lihat betul, dan perlu ada rekomendasi yang sampai pada POA, rencana pemulihan, kalau itu dibutuhkan. Nah, langkah 6, menetapkan aksi pemulihan apabila diperlukan, dan langkah 7, monitoring dan evaluasi langkah pemulihan. Jadi ada suatu siklus yang berulang untuk IMONEF ini. Oke. Nah, sehingga dari sini itu nanti akan ada kesimpulan betul bahwa satu kabupaten dengan berbagai staf atau pimpinan itu akan didampingi oleh satu perguruan tinggi. Artinya satu-satu ya, walaupun yang di dinas kesehatan bisa lebih dari satu atau yang di perguruan tinggi bisa lebih dari satu ya, tapi ketika nanti akan membuat forum pendampingan dengan WA group atau Zoom, itu forumnya tidak rame-rame seperti ini, tapi betul-betul antara pihak perguruan tinggi dengan satu kabupaten kota, ya seperti itu. Oke. Nah, untuk itu Mbak Monita akan memberikan semacam gambaran mengenai pembagian wilayah ya yang ada, dan nanti kita akan coba diskusikan bagaimana prosesnya akan berjalan. Silakan Mbak Monita ya. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat. Ya, Bapak dan Ibu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan siapa pendamping Bapak dan Ibu nanti ketika melakukan kegiatan IMONEF ini. Nah, di sini di kelompok B ini kan terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang berada di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, di mana nanti mitra universitas yang akan terlibat dalam kegiatan IMONEF ini adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro. Untuk wilayah Jawa Barat, itu sebenarnya separuh akan didampingi oleh Universitas Padjadjaran dan sebagian lagi akan didampingi oleh Universitas Indonesia yang tergabung di dalam kelompok A. Untuk kelompok B, Universitas Padjadjaran itu nanti akan mengampu 16 kabupaten kota yang terdiri dari Bandung, Bandung Barat, Cirebon, Purwakarta, Kota Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Subang, Cianjur, Kuningan, Garut, Indramayu, Kota Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang, dan Ciamis. Sementara dari tim Universitas Padjadjaran ada empat orang yang akan mendampingi. Yang pertama ada Bu Dewi, Dokter Gigi Dewi Marhaini Dia Herawati MSI, kemudian ada Dr. Mary Wijaya DRA MKes, kemudian ada Ibu Nurmarina Indaswari SGZ MPH, dan ada Ibu Fardila Elba SST MKap. Nah, masing-masing dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini nanti akan didampingi oleh PJ-nya, penanggung jawabnya adalah satu. Jadi seperti di Kabupaten Bandung Barat, itu nanti penanggung jawabnya adalah Ibu Fardila Elba. Nanti harapan kami setiap kabupaten kota itu akan membuat satu WA group tersendiri yang tidak digabungkan dengan WA group beberapa kabupaten kota lainnya. Tujuannya agar Bapak dan Ibu bisa lebih fokus ketika melakukan pendampingan. Karena ya sebagaimana kita tahu, satu wilayah dengan wilayah lain itu mungkin masalah yang dihadapi akan berbeda. Nah, khawatirnya jika digabung menjadi satu WA group yang besar, itu nanti kita kurang fokus untuk menangani masalah yang ada di wilayah masing-masing dan malah cenderung terdistrak atau terganggu dengan analisis dari daerah lain. Selanjutnya, untuk wilayah Jawa Tengah,
wilayah Jawa Tengah ini nanti akan diampu oleh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro. Di sini Universitas Gadjah Mada akan mengampu 7 wilayah kabupaten kota, yaitu ada Kendal, ada Pemalang, Demak, Cilacap, Batang, Klaten, dan Sragen. Nah, untuk dari Universitas Gadjah Mada ada Pak Abdul Wahab, kemudian ada Dr. Iftah, dan Dr. Amirah Eliza. Di sini bisa dilihat untuk kota Kendal, Pemalang, Batang, itu nanti akan didampingi oleh Pak Abdul Wahab. Sementara untuk kota Demak, kemudian Klaten, itu akan didampingi oleh Dr. Amirah, dan kota Cilacap serta Sragen akan didampingi oleh Dr. Iftah. Nah, selanjutnya untuk wilayah Jawa Tengah yang lain, yaitu Grobogan, Brebes, Boyolali, Banyumas, Kota Semarang, Blora, dan Tegal akan didampingi oleh Universitas Diponegoro. Untuk Universitas Diponegoro, tim akan dipimpin oleh Dr. Sutopo Patriajati, MMMKes, dan ada Ibu Nur Hasmadiar Nandini, SKM MKes, juga ada Ibu Nisa Kusariana, SKM MSI. Di sini untuk wilayah Grobogan, Brebes, dan Boyolali akan didampingi oleh Pak Sutopo, sementara wilayah Banyumas, Kota Semarang akan didampingi oleh Budiar, dan Kota Blora serta Tegal akan didampingi oleh Ibu Nisa. Jadi nantinya masing-masing para pendamping ini akan mengkontak Bapak dan Ibu. Nanti akan saya share juga kontak para pendampingnya di dalam WA Group, dan juga bagi Bapak dan Ibu dari Universitas Mitra juga akan saya share kontak masing-masing penanggung jawab Kesga, pengelola program, Kasih, Kabid, dan juga Kadinkes dari masing-masing dari masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, sepertinya itu saja Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya kira semua sudah melihat ya nama-nama dan juga kabupaten kota yang akan menjadi tempat untuk diskusi bersama Kepala Dinas, artinya di sebaliknya pada tahu teman-teman di perguruan tinggi. Oke, silakan sekarang Mbak Molita kalau ada yang mau bertanya atau kita diskusi dengan pihak perguruan tinggi ataupun dari Dinas Kesehatan. Silakan. Ya. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilahkan jika ingin bertanya ataupun mengemukakan pendapatnya, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya, mengetikkannya dalam room chat, ataupun mengangkat tangan. Di sini kita sudah hadir beberapa perwakilan dari Universitas Mitra, juga beberapa perwakilan dari wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih bertanya-tanya seperti apa nanti bentuk analisisnya, atau seperti apakah laporannya harus berlembar-lembar seperti apa, nah dipersilahkan untuk bertanya. Jika misalkan belum ada yang bertanya, mungkin saya yang akan menanyakan pendapatnya, apakah sudah jelas, atau mungkin jika saya pacu mungkin baru ini ya Prof ya, baru timbul pertanyaan ya Prof. Ya, di sini saya ingin coba bertanya dari pihak pendamping universitasnya dulu. Oh, ternyata di sini sudah ada pertanyaan Prof. Dari Pak Slamet dari Indramayu. Ya, salah satu analisis data disebutnya sebagai PWS. Mungkin kita bisa ini ya Prof ya, buka saja ya Prof. Untuk Pak Slamet, apakah bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang. Pak Slamet, ini kan tadi bertanya salah satu analisis data sifatnya disebut PWS, gitu ya Pak ya? Ya, jadi PWS itu kan singkatan dari pemantauan wilayah setempat ya. Dia konsepnya pertama membandingkan antar wilayah dan juga memperhatikan trendingnya, mana yang trendnya naik dan juga membandingkannya dengan target. Nah, yang saya tanyakan, kalau data itu ditarik dari Komdat, problematika di Komdat itu kan dia kumulatif nilainya kabupaten ya. Bisakah sebagai alat keputusan kami untuk
mengeksekusi, misalnya software atau dashboard itu bisa ditampilkan per puskesmas atau per kecamatan, sehingga kemudian kami bisa menilai sesungguhnya dari seluruh puskesmas di wilayah kami atau kecamatan di wilayah kami, yang paling bermasalah itu misalnya puskesmas mana, kecamatan mana. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Slamet ya, dari Indramayu ya. Ya, sebenarnya ini prinsipnya sama Pak, PWS ya, pembentukan wilayah setempat ya. Tapi memang kita unit analisisnya itu bukan di puskesmas atau kecamatan, tapi karena ini topiknya atau pemicunya adalah pandemi COVID Pak ya, yang mengenai nasional ya, kemudian juga ada provinsi dan kabupaten kota. Kita belum sampai ke wilayah kecamatan Pak, baru ke level kabupaten kota. Karena ini juga terkait dengan responnya juga respons kabupaten kota Pak, karena COVID itu menyangkut misalnya bagaimana bupati wali kota membuat keputusan, bukan camat loh Pak ya, apakah PSBB atau bagaimana. Kemudian juga bagaimana penanganan sistem kesehatan, misalnya rumah sakit daerah. Ya. Jadi kita berada dalam konteks COVID yang pemantauannya itu pemantauan wilayah kabupaten kota. Jadi belum sampai ke kecamatan. Begitu Pak. Mungkin ada untuk Pak Slamet ya. Ya, kepada Silakan. Pak Slamet dipersilahkan jika ingin mengomentari. Jadi paham ya, ini untuk COVID Pak, ini bukan pemantauan wilayah setempat yang detail pada tiap-tiap puskesmas atau kecamatan Pak. Bisa dilihat Pak. Karena juga pemulihan yang kita lakukan itu juga pemulihan di level kabupaten, keputusan oleh bupati atau wali kota bersama DPRD mungkin ya, atau satgas yang ada, ini juga masih di level kabupaten kota, belum di level kecamatan. Ya. Bisa dipahami Pak Slamet? Bisa. Berarti kalau sekilas yang terbayang oleh kami, kemungkinannya langkah pertama akan membuat kebijakan dan peraturannya Pak, atau sudah kepada tingkat eksekusi? Ya, betul Pak. Makanya nanti coba masuk ke webnya ya, di webnya. Nanti ada berapa dokumen Pak. Yang pertama memang kita melihat analisis dampak. Yang ada di sini ya, analisis dampak. Nah, coba masuk ke, klik lagi di web tadi. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini Pak ya. Jadi nanti ada analisis dampak COVID-19 ini. Ya nih. Kemudian ada analisis kebijakan. Nah, kita akan melihat kebijakan, dan ini kebijakan di level kabupaten kota, karena juga ini menyangkut 120 lokus yang ke arah pengurangan kematian ibu dan bayi ya. Jadi kebijakannya pun juga di level kabupaten kota, bupati dan wali kota, juga mungkin DPRD. Nah, apakah sudah ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pandemi COVID? Mungkin di bulan September ini kita ambil datanya, mungkin sudah ada bulan-bulan yang lalu kebijakan untuk penanggulangan pandemi COVID dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota, misalnya PSBB-nya kapan, itu kapan ditarik, kapan diberlakukan, dan itu bagaimana dampaknya pada transportasi dan sebagainya. Nah, kita akan melihat ini Pak. Nah nih, bisa dipahami Pak ya. Tapi levelnya adalah level kabupaten kota spesifik. Bisa dilihat Pak. Nah, kemudian nanti akan ada policy brief yang berbasis pada analisis kebijakan ini, rekomendasi-rekomendasi yang nanti dikirimkan ke berbagai pihak terkait, yang mungkin akan dilakukan program pemulihan, ya, dan nanti kita monef. Ya. Begitu, Pak Slamet, kira-kira ya. Bisa dipahami. Bagaimana Pak Slamet? Apakah sudah cukup jelas? Oh iya, sudah memberikan tanda cukup jelas. Oke, terima kasih Pak Slamet. Ya, silakan. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya ataupun mengetikkannya di dalam room chat, termasuk bagi pendamping dari Universitas Mitra. Mungkin mereka juga ingin bertanya, dipersilahkan ya Prof. Ya, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Dewi Murniati.
Untuk teknis pendampingannya bagaimana ya ini nanti? Karena minggu ini kan kita sudah mulai pendampingan ya Prof ya. Nah ini teknis pendampingannya itu seperti apa? Oke. Kalau teknis pendampingannya itu komunikasinya itu memang kita physical distance ya. Kita tidak sampai ke lapangan. Kita itu masih perguruan tinggi ya. Nah itu bisa menggunakan WA group ya atau Zoom nanti. Nanti setiap perguruan tinggi akan diberikan Zoom ya. Alamat Zoom untuk dipergunakan dan nanti akan ada pelatihan juga untuk Zoom ini. Misalnya udah bisa semua ya. Nah ini yang mulai proses begitu. Nah tapi yang penting memang proses ini pakai langkah-langkah tadi ya. Jadi misalnya ini dari Bu Dewi, bisa dibuka nggak Bu Dewi? Ya. Bu Dewi ya Bu Dewi dipersilahkan untuk memberikan komentarnya atau menaiki lebih jelas. Ya. Ya sudah saya buka mikrofonnya. Ya. Selamat siang Bu Dewi. Bu Dewi Semarang. Bu Dewi Murniati. Ya. Ada banyak Dewi, ada Bu Dewi ya. Ya, Bu Dewi Murniati dipersilahkan. Sudah dibuka mikrofonnya untuk menanggapi jawaban dari Prof. Laksono. Oke, belum. Oh, belum bisa. Atau Bu Dewi bawahnya? Bu Dewi enggak, ini sama? Beda, Prof. Oh, beda. Ya. Yang bawahnya? Dewi Murniati. Ya, Dewi Murniati. Sama ya? Bu Dewi Murniati yang bertanya tentang teknis pendampingannya. Silakan. Oh, tadi sudah ya. Nah. Dan selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Bu Dewi lagi, tetapi dari Semarang. Ya. Dari kota Semarang. Ini tadi kan disebutkannya tadi untuk PWS di tingkat kota ya, Prof ya. Bagaimana ini sepertinya mungkin masih ada yang belum jelas terkait data yang kita gunakan, Prof ini. Karena mereka masih beranggapan ini menggunakan PWS. Bukan. Jadi datanya itu yang kualitatif, coba masuk ke webnya ya, tentang yang dashboard itu ya, yang kemarin Mas Adi sampaikan ya. Coba klik data, Mas Adi ada nggak di sini? Ada nggak? Coba. Nah, dashboard ini, jadi kalau kita lihat dalam dashboard itu, data yang ada itu data rutin ya, jadi kita tidak mengumpulkan data baru. Data rutin yang kemudian kita kompilasi dan di-feedback-kan ke Dinas Kesehatan tadi. Misalnya kita mau Semarang, coba Kota Semarang bisa dilihat, Kota Semarang. Ya, Mbak Semarang. Coba bisa sana. Mas Adi coba untuk dibukakan saya data. Screen dulu, sebentar. Ya, data Kota Semarang. Ya. Ya, seperti sudah jelaskan sebelumnya, kita bisa masuk ke data Kota Semarang dari dashboard pulih COVID di website yang Bapak Ibu juga bisa cek masing-masing kabupaten kotanya. Lalu di sini kita misalnya masuk data Semarang. Kota Semarang ya Bu ya, Bu Dewi. Masuk ke data Kota Semarang. Nah, untuk saat ini kita punya data-data rutin dari Komdat Kesmas. Tapi dalam waktu dekat kita juga akan punya data-data rutin dari Komdat Pusdatin juga. Jadi nanti akan masuk data dari Komdat Pusdatin. Jadi sementara untuk dari Komdat Kesmas kita punya indikator ini masih terbatas untuk layanan kaya dan kematian. Jadi kita juga akan tambah tentang imunisasi, lalu juga tentang balita di situ. Akan ada pertambahan data lagi. Nah, data-data ini tadi untuk menanggapi Pak Slamet juga, data-datanya memang kita agregasi di level kabupaten kota karena dari segi kelengkapan data di pusat memang lebih lengkap data di level kabupaten kota, di level puskesmas ada beberapa kabupaten yang ada datanya, ada yang tidak. Nah, karena dashboard ini dibuat untuk mengakomodir seluruh kabupaten kota di Indonesia, kami hanya memutuskan untuk sampai level kabupaten kota saja. Dan pendampingannya pun nanti adalah analisisnya dilakukan untuk secara global di kabupaten kota. Jadi misalnya ditemukan masalah penurunan pemantauan tumbuh kembang balita. Jadi penimbangan balita ternyata berkurang. Mungkin hanya terjadi di 1-2
kecamatan atau 1-2 posyandu yang memang di kabupaten kota itu termasuk daerah yang merah, jadi layanannya ditiadakan. Tapi kebijakannya nanti, analisis dampaknya tadi akan berdampak pada seluruh kabupaten kota. Misalnya dengan ditutupnya layanan di 2 kabupaten kota itu kan berarti kabupaten kota lain sebenarnya juga terancam untuk terjadi penurunan cakupan untuk pemantauan tumbuh kembang balita misalnya. Nah, di situ berarti kita perlu melihat secara kabupaten kota aksi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul dari ketiadaan aktivitas penimbangan balita. Misalnya ada risiko gizi buruk meningkat misalnya, salah satu risikonya, atau stunting meningkat juga. Nah, di situ kita coba untuk setelah analisis dampak kita mencoba membuat rekomendasi pemulihannya, misalnya adalah dengan misalnya layanan posyandu diganti dengan layanan dengan perjanjian misalnya. Jadi ibu-ibu yang berkunjung tidak dikumpulkan di satu tempat lalu ditimbang seperti biasanya di posyandu, tapi dijadwalkan tiap jam berapa. Itu salah satunya misalnya. Atau ini akan bergantung juga dengan analisis dampak dari Coba didemokan dulu, Mas. layanan yang lain. Ya, misalnya di Kota Semarang ya Bu ya, kita lihat untuk datanya. Ditunggu dulu sekitar 5 detik untuk loading data di awal. Nah, di sini kita lihat untuk per bulannya di Kota Semarang kunjungannya kunjungan per bulannya malah terjadi peningkatan ya di bulan Juli. Jadi di Januari sampai Mei untuk kunjungan K4 hanya sampai sekitar 1.000 sampai 5.000, tapi di Juli naik menjadi sekitar 11.255. Nah, ini juga mungkin nanti dari tim pendamping universitas akan menanyakan mengapa kok terjadi kenaikan kunjungan K4, Bu? Apakah COVID nggak membuat ibu-ibu takut untuk kunjungan, atau misalnya apakah data ini sudah sesuai dengan di data kabupaten kota? Kalau misalnya terjadi peningkatan itu kira-kira karena apa? Itu nanti akan ada masuk di fase kualitatif, tapi saya coba jelaskan dari data yang ada di sini dulu. Kita coba lihat data misalnya pemantauan tumbuh kembang. Nah, di sini kita bisa lihat ada penurunan di bulan ada penurunan tajam di bulan April. Jadi dari Februari sekitar 4.400-an, turun jadi sekitar hanya 700 di bulan April, tapi naik pesat di bulan Mei. Nah, ini kira-kira apakah karena data di bulan April baru masuk di bulan Mei, ataukah memang sebenarnya pemantauan penimbangan balita itu memang turun drastis di bulan April. Nah, itu kalau misalnya memang karena turun drastis di bulan April, kunjungan pemantauan balita, sebabnya apa? Nah, itu nanti dijadikan bagian dari analisis dampak, sebab penurunannya apa, lalu kira-kira karena penurunan itu ada risiko apa yang muncul dari kurangnya tumbuh kembang balita, lalu bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang akan muncul dari penurunan balita. Dan ini kita lihat polanya juga, ini Juni mungkin datanya belum masuk ya, tapi di Juli sudah ada. Ke depan lagi dengan situasi COVID yang masih belum menentu di daerah, kemungkinan penurunan kunjungan masih akan terus ada. Jadi kita juga bisa menyiapkan langkah antisipasi terhadap situasi-situasi penurunan. Sekali lagi secara global untuk kabupaten kota. Jadi tidak spesifik untuk level untuk puskesmas tertentu atau untuk posyandu tertentu. Nah, Bapak Ibu memang mungkin untuk melakukan intervensi di level puskesmas atau posyandu, tapi itu di luar skop dari aktivitas Imonef ini. Jadi kalau misalnya selama proses Imonef, Bapak Ibu menemukan kasus-kasus yang spesifik di vaskes-vaskes tertentu atau seperti apa, tidak perlu dimasukkan dalam Imonef ini, tapi Bapak Ibu silahkan untuk melakukan tindakan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan di kabupaten kota Bapak Ibu, karena itu masuk dalam wewenang dinas kesehatan sendiri. Tapi untuk Imonef ini, kita fokusnya memang di level yang global di kabupaten kota. Seperti itu garis besarnya. Ya, terima kasih Mas Adi ya. Jadi begitu ya. Nah, ini yang sangat penting, itu memang ketika pendampingan tadi, itu ada semacam interaksi antara pihak dinas kesehatan dengan perguruan tinggi. Jadi tim perguruan tinggi itu memang
mendampingi ya, mendampingi. Coba dilihat di sini ya. Ya, jadi data itu merupakan suatu problem identification ya, identifikasi problem yang dengan kuantitatif dan kualitatif ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kualitatif itu mungkin juga berbeda-beda antar kabupaten kota. Daerah yang kabupaten itu kena banyak COVID-19 mungkin beda dengan daerah yang belum mempunyai COVID ya, atau tidak mempunyai COVID ya. Nah, ini yang kemudian akan dibahas bersama-sama apa analisis dampaknya dan analisis kebijakannya dalam suatu model berpikir di dunia berpikir ya, dari problem dunia nyata dibawa ke dunia berpikir dan nanti juga akan dikembalikan lagi sebagai rekomendasi dan apa ya istilahnya dipulihkan ataupun dilakukan kegiatan untuk mengurangi problem di sini. Jadi Anda bisa melihat ya hubungan antara para dosen, mitra dengan para kepala dinas kesehatan dan stafnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan dapat mengetikkannya di dalam room chat. Di sini sudah ada pertanyaan, Prof, dari perwakilan UGM, yaitu dari Pak Abdul Wahab. Ini seperti Bapaknya menyoroti beberapa pertemuan ini kan kadang kabupaten kota ada yang tidak hadir ya, Prof ya. Seperti UGM kan nanti akan mendampingi Kendal, Batang, dan Pemalang. Ini sepertinya Pak Abdul Wahab selalu mengabsen di tiap kali acara. Jadi beliau sebenarnya hafal, ini 3 daerah ini nih seperti jarang untuk ikut gitu ketika kita mengadakan kegiatan. Itu apakah nantinya akan menjadi masalah ketika melakukan pendampingan, itu bagaimana, Prof? Ya, sekali lagi ini suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan ya, dalam konteks juga Monef untuk program-program yang didanai oleh anggaran DAK dan POK ya. Nah, jadi banyak dana pusat yang sampai ke daerah ya. Nah, memang menarik ya, pertemuan yang misalnya kabupaten yang tidak hadir tadi itu mungkin tidak hadir pada saat itu, tapi yang pada kadang-kadang dia pindah ke tempat lain, ya itu bisa terjadi. Namun juga kita selalu mengirimkan semacam PowerPoint atau video dan sebagainya ya. Nah, yang penting gini, mungkin Pak Wahab bisa dibuka ya. Nanti dashboard-nya itu akan kelihatan Pak. Kalau satu kabupaten kota itu tidak aktif, ya akan kosong Pak nantinya analisisnya tadi. Ya nanti pihak perguruan tinggi ya bisa aja mengatakan bahwa ini susah untuk mencantum dinas kesehatan, jadi mereka nggak perhatian ya bisa aja. Tapi saya berharap tidak seperti itu. Mungkin pas ada kesibukan serang ini ya Pak Wahab ya. Jadi makanya nanti Pak Wahab juga dan teman-teman juga mencoba membangun komunikasi yang baik yang sebenarnya sudah dilatihkan oleh Ibu Nenggi ya untuk bagaimana caranya supaya mereka mau, karena ya pekerjaan ini pekerjaan mereka sehari-hari ya. Ini bukan suatu penelitian ya, sekali lagi ini bukan penelitian ya, tapi membantu kegiatan mereka. Bahkan ketika nanti kualitatif pun dijalankan, yang mengerjakan pengambilan data kualitatif bukan orang perguruan tinggi loh, tapi dinas kesehatan yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menangkap fenomena yang terjadi di lapangan dan menuliskannya di dokumen. Ya, ini. Gimana Pak Wahab? Silakan kalau mau komentar lagi. Silakan monggo. Ya, ya terima kasih Prof. Jadi kebetulan saya diberi tugas untuk tanggung jawab 3 kabupaten, yaitu Kendal, Pemalang, dan Batang. Nah, Kendal ini sudah hadir sekarang ya. Jadi alhamdulillah ini Kendal sudah hadir. Yang Batang sama Pemalang belum pernah saya lihat. Ya, Kendal sudah 2 kali ini saya lihat. Dan Kendal itu tempat kelahiran saya. Oke, jadi bagaimana nanti kita nge-match-kan antara apa? Ya, jadi memang kita harus berusaha keras ya untuk melakukan pendekatan approach pada mereka, dan mungkin perlu difasilitasi dulu oleh Mbak Monita untuk mempertemukan nantinya. Itu yang penting sehingga nanti bisa jalan gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan saya berikutnya ini, kalau saya lihat data-datanya ini juga masih belum banyak yang masih ini kosong ya. Saya lihat misalnya data minus kan nggak ada data minus ya. Kemudian kumulatifnya kok menurun kan nggak logis gitu. Sehingga nanti kalau ini kita sampaikan ini terus persoalannya yang memperbaiki data ini siapa nanti? Oke, terima kasih Mbak. Ya. Mbak Murida silakan nanti untuk masalah data ini ya. Tapi sekali lagi bahwa data kita itu semua data
rutin ya Pak Wahab ya, kita tidak menggunakan data non rutin kecuali untuk kualitatifnya Pak. Jadi kuantitatif semua data rutin. Ya. Monggo Mbak Monica. Oke, mungkin di sini saya bisa membantu menambahi sedikit jawabannya ya Pak Wahab ya. Ini kenapa ada datanya seperti kumulatif, dia awalnya trennya naik kok tiba-tiba langsung turun. Nah, ini sebenarnya kemarin kita sudah mulai mencocokkan data yang ada di dalam dashboard dengan yang di lapangan. Beberapa daerah itu sudah melaporkan kepada saya dan mungkin ini sekalian saya menjawab pertanyaannya Bu Dewi yang tadi dari Kota Semarang, karena Bu Dewi sudah merasa sudah merevisi datanya di Komdat langsung. Nah, ini saya harap Bapak dan Ibu jika ingin merevisi data melalui pihak kami, melalui pihak PKMK UGM, agar kami yang nanti akan menginformasikannya kepada Kemenkes. Dikarenakan jika Bapak dan Ibu merevisi langsung di Komdat, itu data tidak akan bisa langsung berubah di dalam dashboard, karena kami harus mengakses dari awal lagi, begitu Prof. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang ingin merevisi datanya, itu nanti dipersilahkan untuk menghubungi saya, nanti akan kami revisi dan akan kami informasikan juga kepada pihak Kemenkes jika ada perubahan. Nah, terkait data yang mungkin datanya minus dan seperti belum jelas, itu memang beberapa daerah sudah mengakui itu ada perbedaan data yang cukup signifikan, Prof. Jadi ada yang daerah memang mereka melaporkannya secara kumulatif. Tetapi yang di dalam dashboard itu kan datanya bulanan. Nah, kadang ada miss, ada gap di situ. Nah, itulah nanti juga kami meminta bantuan juga dari pihak Universitas Mitra. Nanti jika menemui seperti keanehan, dipersilahkan untuk menanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang didampingi, nanti agar bisa kita sama-sama sesuaikan lagi datanya. Gitu. Dan mungkin ini Mas Adi sepertinya ingin menambahi. Ya, mungkin sedikit kaitannya dengan data negatif ini juga jadi pertanyaan beberapa rekan mitra universitas juga. Jadi misalnya kalau kita tunjukkan di data, saya coba share screen dulu. Coba Kendal, Mas. Itu ada orang Kendal. Pak Wahab. Kita maju ke Kendal ya misalnya. Salah sedata. Bentar, Pak. Kendal. Nah, di Kendal ini kita bisa lihat kumulatifnya kok naik turun, jadi bulanannya negatif. Nah, data yang kami ambil adalah data yang kumulatif. Jadi asumsinya data yang masuk ke dalam Komdat adalah data kumulatif. Tapi seperti saya sebutkan di presentasi saya waktu terkait dengan kualitas data, masih ada kabupaten kota yang mungkin memasukkan datanya tidak kumulatif tapi data bulanan seperti ini. Ini harusnya kumulatif tapi di input saya bulan Januari 4.000, Februari 9.000, terus Maret 8.000, sehingga kumulatif yang harusnya grafiknya naik terus. Misalnya contoh ya, idealnya kumulatif itu bentuknya seperti ini, grafiknya naik. Tapi dalam situasi Kendal tadi kumulatifnya bentuknya adalah naik turun karena sifatnya adalah kumulatif. Nah, perhitungan bulanan ini adalah berdasarkan dari data di kumulatif. Jadi misalnya kalau kumulatifnya di sini 8.800 terus di sini 9.000, otomatis akan jadi negatif di bulanannya. Seperti dilihat di sini negatif 1.000 karena di kumulatifnya salah. Kumulatifnya adalah data bulanan. Nah, ini bisa lebih dengan gampang disesuaikan. Ini permasalahan yang cukup lazim. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari mitra universitas bisa mengkonfirmasi langsung ke kabupaten kota apakah data ini sebenarnya data bulanan, Bu. Apakah data bulanan sudah sesuai, dan kalau memang ini terkonfirmasi data bulanan, nanti kami coba penyesuaian langsung, nggak masalah. Jadi nanti kami coba menghitung angkanya sebagai angka kalkulasi kumulatif di sini. Seperti itu Pak Wahab. Jadi mungkin kalau kami inventarisir sih permasalahan yang paling lazim dua. Salah input kumulatif menjadi bulanan. Kedua adalah data yang masih missing. Yang kalaupun ada yang ketiga biasanya angka yang tidak sesuai, tapi perbedaannya mungkin tidak terlalu jauh. Jadi
tiga isu itu yang lazim ditemui dan itu tidak masalah diinformasikan ke kami akan langsung melakukan perubahan di sini. Jadi seperti itu ya Pak Wahab ya untuk isu kualitas data di daerah. Tapi memang pada kenyataannya data yang masuk ke Komdat seperti itu, jadi kita coba untuk melakukan verifikasi lagi di sini. Ya, jadi mohon dilihat ya, ini salah satu hal yang kita mencoba untuk memperbaiki mutu data rutin ya. Jadi dengan model seperti ini, dengan digital seperti ini itu memungkinkan adanya feedback dari pusat ke kabupaten kota mengenai datanya tadi. Sehingga bisa dipergunakan. Karena selama ini kan data dikirim ke pusat tanpa ada pengembalian kembali seperti ini, feedback yang apa benar seperti ini. Oke, sehingga mohon dilihat ini satu proses yang memang harus kita lalui untuk perbaikan data. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya, ini ada yang ingin memberikan komentar. Ada Bu Dewi dari Universitas Pajajaran, Prof. Kepada Bu Dewi, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya. Ya. Oke, selamat siang Bu Dewi. Mbak Monita. Iya. Selamat siang, makasih Mbak Monita. Banyak sekali nama Dewi ya hari ini, siang ini. Gitu. Nama Dewi banyak sekali, saya jadi bingung nih tadi Dewi di saya siapa. Gitu. Oke, baik. Saya ingin komentar, Prof. Tadi Prof menjelaskan tentang ada data kuanti dan data kualitatif, tapi data kualitatif yang mengambil bukan kami mitra perguruan tinggi, tetapi dari teman-teman dinas kesehatan. Sementara analisis unit analisisnya adalah kabupaten. Menurut saya, apakah itu tidak terjadi konflik of interest atau juga bisa saja terjadi bias dalam pengambilan data? Mungkin alangkah lebih baiknya. Kemudian saya juga berpikir siapa nanti yang akan melakukan analisis data kualitatif ini? Apakah mereka sendiri? Kemudian apakah teman-teman di dinas ini sudah cukup paham bagaimana cara melakukan pengambilan data kualitatif, melakukan analisis datanya? Apakah kemudian analisis data ini cukup konten analisis, ataukah nanti sampai mendapatkan suatu teori substantif gitu? Saya agak belum jelasnya di situ. Mungkin menurut pendapat saya malah lebih kalau mau lebih mudah itu justru teman-teman dinas kesehatan setelah mengetahui data kuantitatifnya, menganalisis hasil data kuantitatif, kemudian memberikan penjelasannya secara kualitatif. Mungkin itu lebih cocok buat teman-teman dinas kesehatan, Prof. Gitu. Karena kalau mereka harus ngambil data kualitatif, menurut saya khawatir terjadi konflik of interest gitu ya. Kemudian terjadi juga bias cara karena kita ngambil untuk diri kita sendiri kan sama saja seperti itu agak menjadi sulit diterima, apalagi kalau kita mau publikasi itu kan menjadi susah gitu ya Prof ya. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk analisis kebijakan, tadi setelah ada analisis dampak, ada analisis kebijakan. Tadi Prof menjelaskan ada analisis of policy-nya dan ada analisis for policy-nya. Kemudian pertanyaan saya, apakah teman-teman mitra ini semua sudah paham untuk menulis sebuah analisis kebijakan? Nah, harapan saya mungkin ada satu pembekalan buat teman-teman mitra untuk bagaimana cara menulis sebuah analisis kebijakan. Seolah-olah ilmu kebijakan itu seolah-olah mudah, tapi sesungguhnya nggak terlalu mudah, tapi sesungguhnya sulit juga gitu, Prof. Gitu. Jadi kalau mereka nggak ngerti apa saja sih ketika kita nulis analisis of policy-nya, itu apakah kita memakai teorinya si Kendius atau kita mau pakai teorinya siapa? Mungkin nanti perlu ada pembekalan buat teman-teman akademisi yang lain. Kalau kebetulan saya memang belajar di situ, jadi saya agak paham. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Masih udah cat ya, Sudah. Ya. Oke, yang pertama begini ya Bu Dewi ya. Memang ini satu hal yang cukup menarik ya. Jadi sekali lagi pertama ini bukan kegiatan penelitian ya Bu Dewi ya. Maksudnya ya. Tadi tidak ada kewajiban harus publikasi, itu nggak ada ya. Ya. Ya, ini pertama ya. Dan yang kedua, ini bagian dari MONEF. MONEF yang dibikin MONEF. Ya. Monitoring dan evaluasi. Nah, MONEF ini kita menggunakan model yang sifatnya berbasis pada analisis dan action. Ya. Jadi ya kayak pemantauan wilayah tempat ya, ada pemantauan, ada action. Nah, dalam konteks analisis tadi, itu memang ada data yang kuantitatif ya, betul ya, yang tadi ini. Yang kita coba perbaiki tadi, dan nanti juga ada data yang mungkin sampai setahun sebelumnya ya, Mas Adi ya, setahun 2 tahun sebelumnya kita lihat trennya. Ini kuantitatif. Ya.
Nah, tentunya dari data kuantitatif tadi itu harus dimaknai secara lebih mendalam terkait dengan nanti tujuan kita kan akan tadi analisis kebijakan, dan nanti kita mau sana ya, dan rekomendasi ya. Nah, ketika kita membahas mengenai kualitatif tadi, itu ini satu hal yang terkait dengan program pengembangan kita. Penelitian ini, bukan penelitian ya, program pengembangan ini itu juga bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial dari dinas kesehatan, kepala dinas kesehatan, dan juga stafnya. Nah, salah satu skills manajerial yang sangat penting itu dalam analisis situasi itu adalah perceive dan orientasi sampai prediksi ya. Ya, nah ini sebenarnya membutuhkan keterampilan kualitatif untuk seorang kepala KI atau KESGA atau seorang kepala dinas kesehatan. Dia sebagai seorang manajer dan leader di suatu daerah, dia harus sensitif pada fenomena yang terjadi. Kalau dipandang dari penelitian kualitatif, mereka disebut atau teman-teman dinas ini disebut sebagai participant observation. Jadi dia betul-betul memahami dan partisipan dari kegiatan tadi. Nah, apakah ada bias? Nah, pasti semua ada biasnya ya. Tapi ini sekali lagi kita bukan untuk jurnal dan bukan untuk konditor. Artinya apa? Kepala dinas harus atau KESGA harus menangkap fenomena misalnya tadi ya, fenomena kok terjadi penurunan K4 yang begitu drastis ya, atau peningkatan angka kematian ibu, jumlah kematian ibu selama 8 bulan ini meningkat terus. Nah, inilah yang menarik ya. Why? Apakah pandemi COVID ini benar-benar membuat sebuah pengaruh negatif untuk kematian ibu, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai skill management yang paling susah ya, karena ini menyangkut juga ada suatu seni ya untuk menangkap fenomena ini. Nah, dengan model konsensus nanti ya kepala dinas kesehatan dan stafnya itu akan mengatakan ya yakin ini karena pandemi COVID-19, karena membuat ibu-ibu itu tidak bisa, ibu-ibu hamil ya tidak bisa datang ke cek ini, cek itu, macam-macam, dan juga ketakutan atau rumah sakitnya. Nah, ini. Jadi akan ada keputusan atau ketetapan mengenai hubungan tadi. Nah, kita perguruan tinggi itu lebih bersikap sebagai pendamping untuk menanyakan mengapa nggak tanya seperti itu Pak atau Bu. Nanti akan ada berapa pertanyaan guidance dari kita perguruan tinggi yang berasal dari referensi untuk tanya. Tapi sekali lagi ini akan melengkapi kepala dinas kesehatan dan stafnya itu untuk kemampuan merespons melalui penafsiran apa yang terjadi secara kuantitatif dan kualitatif. Ini skills management yang paling mahal dan paling susah untuk diajarkan Ibu Dewi. Nah, memang dari segi peneliti kita akan menggunakan ini sebaiknya pakai metode yang baku ya. Ya kita akan mencoba ke sana. Tapi juga kita terbatas, kita tidak mungkin akan mendorong teman-teman dinas kesehatan seperti seorang antropolog yang menggunakan grounded teori atau macam-macam untuk menghasilkan teori baru. Mungkin tidak seperti itu, Bu Dewi ya. Kita akan menggunakan kualitatif untuk menjawab why-nya, mengapa tadi, dan juga membuat konsensus tadi. Itu, apa ini bisa menjawab nih, yang pertama nih, Bu Dewi? Mungkin lebih cocok penjelasan kualitatif ya, Prof. Ya. Jadi bisa. Mereka harus mampu memberikan penjelasan kualitatifnya. Bisa. Mengapa hal itu terjadi pada mereka gitu. Iya. Karena kalau bagi kami akademisi kemudian melihat seperti ini kami jadi agak bingung juga gitu. Karena kalau kualitatif kan udah ada pakemnya sendiri ya, ketika riset kualitatif ada pakemnya sendiri, kuanti ada sendiri, mixed method juga ada sendiri gitu ya Prof ya. Jadi ketika kualitatifnya seperti itu kami jadi agak berpikir apakah ini benar kualitatif, karena apapun juga tentunya kadang-kadang kalau hasilnya bagus gitu ya Prof ya, kami tertarik untuk ikut mencoba bersama dengan teman-teman dinas kesehatan, yuk kita publikasi gitu. Kita ajain mereka publikasi, mau nggak gitu. Tentu kesepakatan mereka. Nah, itu akan menjadi sulit untuk kita akan publikasi karena memang nggak terlihat jelas untuk itunya. Analisis data kualitatifnya, maksud saya seperti itu, Prof. Meskipun ini memang bukan riset ya, Prof ya. Seperti saya juga melakukan pendampingan juga bukan riset, tetapi di sela-sela itu kami juga mencoba, siapa tahu ini ada data yang bagus, yuk kita publikasi bareng gitu. Ya, mereka tertarik gitu.
gitu, Prof. Mungkin ini saya mungkin lebih pada penjelasan kualitatifnya ya, Prof ya. Betul. Jadi betul. Atau bagaimana, ya, mangga saja. ya, jadi ini data kualitatif. Jadi ini bukan penelitian. Walaupun Bu ya, kalau dikerjakan benar, ini ada suatu nanti kita kirimkan ya, yang disebut sebagai embedded research Bu ya. Ini baru mulai setahun ini ya. Jadi para peneliti sekarang itu juga melihat penelitian yang betul-betul penelitian itu mahal sekali. Ya, dan juga sesuatu yang susah dipakai untuk massal seperti ini ya. Nah, sehingga ada pendekatan embedded theory, riset ya, di mana di dalamnya itu ada penelitian yang tertanam di dalam Monef tadi. Nah, sehingga pendekatan-pendekatannya pun juga disesuaikan dengan program. Nah, ini yang menarik Bu. Ini kita akan bahas lebih lanjut, tapi intinya betul, ini suatu pendekatan kualitatif. Jadi sekali ini bukan penelitian ya, yang untuk jurnal atau untuk keperluan akademik tidak. Tapi Imonef ini bagi para manajer itu kami berharap bisa membekali diri dengan analitik skill ya untuk kuantitatif pakai data rutin ya, dan pendekatan atau tadi apa penjelasan kualitatif untuk menerangkan apa yang terjadi sampai bisa membuat keputusan untuk plan of action tadi. Bisa dipahami ya Bu ya? Ya, makanya tim perguruan tinggi itu bukan tim peneliti tapi tim pendamping. Sejak awal saya sudah wanti-wanti pada perguruan tinggi bahwa kita bukan meneliti seperti penelitian akademik ya, atau enggak, tapi kita pendamping atau konsultan manajemen yang memang kita dibatasi ruang waktu dan biaya serta juga kemampuan untuk meneliti di lapangan. Itu Bu. Coba deh, nanti kita lihat, ini memang satu hal yang baru bagi semua orang, termasuk bagi Indonesia ya, bahwa kita akan masukkan sesuatu yang pertama ya, data baru, satu hal barunya itu menggunakan data rutin. Langsung, karena ada pertolongan teknologi digital yang cukup canggih sekarang ini, itu kita bisa menggunakan data rutin. Selama ini data rutin seolah-olah dianggap buruk karena selalu katakan, wah nggak baik, nggak dipakai. Yang dipakai hanya riset terus. Ya. Padahal data riset mahal sekali. Ya. Nah, sekarang kita coba terobos ini dengan menggunakan data rutin yang mari kita perbaiki, ya, sehingga semaksimal mungkin ya perbaikannya, sehingga kita bisa percaya pada itu, dan lama-kelamaan akan semakin baik. Ya. Nah, ini yang kedua tadi, kita juga melatih para kepala dinas kesehatan dan stafnya untuk mulai mengembangkan kemampuan analitik melalui data kuantitatif dan data kualitatif untuk bikin keputusan. Gitu, Bu. Ya. Makasih. Ya, yang kedua sudah. Yang kedua tadi terkait dalam bentuk analisis kebijakan, apakah teman-teman mitra dan Dinkes akan dibekali untuk menulis kemampuan menuliskan analisis? Betul. Jadi nanti gini Bu Dewi ya. Jadi kita step by step betul ya. Jadi kita memang kita sekarang baru masuk pada data ini ya. Nah, ketika masuk ke analisis dampak itu kita juga akan ada semacam ya seperti biasa kita ada Zoom, ada video, ada untuk masuk ke sini. Kemudian ketika analisis kebijakan juga akan masuk ke sini. Nah, namun memang kembali lagi kita tidak akan seperti mahasiswa S3 yang sangat detail ya. Nah, kita akan masuk lihat pada analisis kebijakan yang lama itu dengan list kebijakan publik apa yang dikerjakan oleh kabupaten tadi atau mengenai kabupaten tadi dalam konteks COVID. Misalnya ada PSBB, ada apa, ya, mungkin ada pemulihan ini itu. Nah, itu semua kita list melalui, nah ini juga pendekatan fenomena, ada pergub atau perwal atau perbub dan sebagainya. Nah, kita akan list dan bagaimana dampaknya. Nah, kita juga akan lihat seperti itu. Nanti analisis of-nya ya. Kemudian nanti data. Nah, nanti kita akan for-nya bagaimana, termasuk for itu untuk rekomendasi ke berbagai pihak yang terkait dengan ini ya, misalnya kalau untuk ibu dan bayi juga dinas sosial atau dinas peranan wanita atau mungkin BPJS tempat juga. Nah, hal seperti ini yang nanti kita akan coba lakukan. Nah, tapi sekali lagi semua dalam konteks kegiatan yang harus dikerjakan oleh kepala dinas kesehatan, bukan peneliti ya. Ini perspektif Imonef oleh kepala dinas kesehatan. Dan ini juga satu pengembangan baru lagi bahwa Kadinkes sebaiknya menguasai ilmu mengenai kebijakan. Dan teman-teman mitra nanti juga akan kita topang untuk kemampuan ini. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana Bu Dewi? Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Prof. Laksono? Cukup Mbak Monita, makasih. Oke, terima kasih Bu Dewi.
Ini sudah lebih dari 10 menit, Prof, dari waktunya. Sudah, sementara semua pertanyaan untuk saat ini telah terjawab. Ya, saya kira ini ya, dari diskusi kita, sekali lagi antara Kepala Dinas Kesehatan dengan mitra sudah ada semacam pemahaman harapan saya, bahwa semua keputusan dalam lingkaran ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, loh, bukan oleh perguruan tinggi. Jadi ini suatu imonef. Imonef itu artinya ya memang kegiatan manajerial oleh Dinas Kesehatan. Nah, tim pendamping perguruan tinggi itu masuk dalam dunia berpikir dan juga membantu identifikasi problem tadi dengan berbagai konsep dan framework yang nanti kita akan coba masukkan dalam analisis-analisis ini untuk ke nantinya rekomendasi untuk pemulihan di dunia nyata yang harapannya juga bisa mengurangi problem di lapangan tadi. Nah, mari kita coba ya, ini sesuatu yang menarik, mungkin belum pernah dikerjakan, tapi harapan saya dengan adanya program ini juga maksudnya Kemenkes itu antara dinas kesehatan di dunia nyata dengan perguruan tinggi yang ada di tempat masing-masing itu bisa ada kerjasama yang erat. Ya. Jadi jangan sampai masalah besar ini yang mikir hanya dan kerjakan hanya dinas kesehatan, sementara kita perguruan tinggi hanya nonton aja atau diam saja. Enggak, kita harus mulai ikut ya. Nah, project ini atau program ini berusaha mendekatkan antara dinas kesehatan dengan perguruan tinggi. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Semoga bisa nanti kita terus jalankan terus ya. Menarik, saya yakin menarik. Dan nggak berat sekali seperti laporan-laporan yang dibayangkan laporan yang ratusan halaman ya. Polisi rekomendasi paling cuma 2 halaman nantinya. Ya, cuman versinya banyak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan atau masih ada pendapat yang ingin nanti disampaikan, dipersilahkan untuk menghubungi pendamping dari universitas mitra masing-masing atau mengechatkannya di dalam WA grup kita, ataupun nanti dapat menjapri kepada saya secara langsung, nanti agak dapat saya sampaikan. Nanti untuk nama pendampingnya akan saya share di dalam WA grup juga. Untuk dari mitra universitas juga nanti akan saya share kontak person dari masing-masing kabupaten dan kota. Demikian acara hari ini. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir pada kegiatan ini dapat lebih jelas memahami peran Bapak dan Ibu untuk tahap selanjutnya, yaitu penulisan analisis pemulihan pelayanan KIA, KB, dan Gizi dari dampak pandemi COVID-19. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.